Pernah ngerasa nggak sih kayaknya udah punya penghasilan sendiri, udah kerja, tapi kok rasanya kemandirian finansial yang seutuhnya itu masih jauh banget ya? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita mau bahas kenapa fenomena ini sering banget terjadi. Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di rekening kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Logikanya kan kalau udah punya uang sendiri harusnya itu jadi jalan tol dong menuju kebebasan finansial. Tapi ternyata ada banyak rintangan tak terlihat yang seringkali ngehalangin jalan kita. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi kuncinya itu bukan di kalkulator atau di tumpukan tagihan. Akar masalahnya itu ada di kepala kita sendiri. Yap, ini semua tentang mindset. Cara kita memandang, merasakan, dan berinteraksi sama uang, itulah yang jadi penentu utama kesuksesan finansial kita. Nah, biar lebih kebayang, coba deh kita flashback sedikit. Soalnya peran perempuan dalam dunia keuangan itu udah berubah drastis banget dalam beberapa dekade terakhir. Yuk, kita lihat perubahannya. Kalau dulu, peran finansial perempuan itu seringnya ya sebatas ngatur uang belanja harian. Simple. Tapi sekarang, wah beda banget. Perempuan masa kini itu udah jadi pencari nafkah utama, jadi investor, bahkan jadi pengambil keputusan finansial paling penting di keluarga. Nah, pergeseran yang super dramatis inilah yang bikin obrolan soal pola pikir jadi relevan banget sekarang. Tapi gini, perubahan tren ini tuh nggak otomatis menghapus warisan lama. Masih ada loh rintangan-rintangan tak terlihat, kayak semacam belenggu mental gitu, yang seringnya datang dari diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Setidaknya ada 3 rintangan besar nih yang perlu kita waspadai. Pertama, soal kesenjangan pemahaman finansial. Kedua, ini yang sering gak kita sadari, yaitu program di alam bawah sadar kita dari proses sosialisasi. Dan yang ketiga, era digital yang bisa jadi teman, tapi bisa juga jadi musuh. Sosialisasi itu apa sih? Gampangnya, ini tuh cara kita diajarin soal uang dari kecil. Tanpa sadar, pesan yang diterima anak laki-laki, misalnya soal investasi dan berani ambil risiko, itu seringkali beda loh sama pesan buat anak perempuan yang lebih ditekankan buat nabung dan hemat. Nah, inilah yang ngebentuk kebiasaan dan tingkat kepercayaan diri kita pas udah dewasa. Dan ini bukan asumsi loh, banyak banget riset yang nunjukin fakta penting ini. Masalahnya tuh ternyata bukan cuma nggak tahu cara investasi, tapi juga soal nggak pede buat mulai. Jadi ilmu doang tuh nggak cukup kalau nggak dibarengi sama keberanian buat ngambil langkah pertama. Dan kesenjangan ini tuh beneran nyata, bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga soal tingkat confidence waktu kita harus ngambil keputusan finansial. Nah, menjembatani jurang keyakinan diri inilah yang jadi misi kita. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Pola pikir ini tuh kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada yang menghambat kita, tapi di sisi lain, sebenarnya ada potensi luar biasa yang udah dimiliki banyak perempuan. Di sisi yang ngeblok kita, biasanya ada rasa takut ambil resiko, ada tekanan sosial buat hidup konsumtif, dan perasaan kayaknya aku belum cukup tahu deh. Tapi di sisi lain, kita punya modal yang kuat banget. Kesadaran kalau mandiri itu penting, kemauan buat terus belajar, dan pengalaman nyata ngelola keuangan. Potensinya tuh udah ada, tinggal saklarnya dinyalain aja. Dan ini penting banget buat diingat ya, pola pikir yang membatasi ini dampaknya bukan cuma di perasaan. Efeknya itu beneran kerasa di kehidupan nyata. Jadi susah ngumpulin dana darurat, kita bisa kehilangan kesempatan buat melipat gandakan aset lewat investasi, dan ujung-ujungnya yaitu tadi, tetap bergantung secara finansial walaupun udah punya gaji sendiri. Oke, kita udah ngerti nih masalahnya di mana. Terus, solusinya gimana dong? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Gimana caranya kita mengubah belenggu tadi jadi kekuatan kita? Ini dia roadmap-nya. Ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kita ambil. Pertama, ayo tingkatkan pengetahuan dasar kita soal keuangan. Kedua, pakai teknologi dengan bijak. Jadiin alat, bukan jebakan konsumtif. Ketiga, mulai berpikir jangka panjang, gak cuma dari gaji ke gaji. Dan yang terakhir, berani buat mendobrak stereotip-stereotip lama tentang perempuan dan uang. Coba deh kita fokus ke soal teknologi. Ponsel yang ada di genggaman kita ini bisa jadi dua hal. Di satu sisi, dia bisa jadi jebakan dengan godaan klik checkout sekali klik dan tren-tren di media sosial yang nggak ada habisnya. Tapi di sisi lain, dia bisa jadi pusat kendali keuangan kita. Ada aplikasi budgeting, akses buat riset investasi, dan informasi tak terbatas. Pilihannya ada di tangan kita.
Nah, ini dia inti dari perubahan pola pikirnya. Yuk, kita mulai lihat uang itu bukan lagi cuma sebagai alat buat konsumsi hari ini, tapi sebagai alat buat membangun kebebasan dan stabilitas di masa depan. Kebebasan buat milih jalan hidup yang benar-benar kita mau. Sebagai penutup, aku mau ngajak kamu buat bertanya ke diri sendiri. Setelah dengerin semua ini, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini juga buat mulai perjalanan finansialmu? Mungkin cuma download aplikasi budgeting, atau mungkin baca satu artikel aja tentang investasi. Apapun itu, langkah pertama itulah yang bakal mengubah segalanya. Yuk mulai sekarang.